Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, malam ini ada episode juga yang spesial. Iya. Karena berhubungan dengan apa? Dengan Hari Anak Sedunia atau Hari Anak Universal yang jatuh pada tanggal 20 November ya. Dan kita akan bahas berbicara mengenai anak ya. Tapi judulnya malam ini? Judulnya Buah Hati Keluarga. Buah Hati Keluarga. Jadi ini suatu pembahasan yang sangat menarik ya pemirsa di rumah. Jadi kita berharap pemirsa boleh memperhatikan pembahasan pada malam hari ini. Saya akan langsung saja membaca ayat tema kita pada malam hari ini yang diambil dari buku Matius pasal yang ke-19. Matius 19 ayat yang ke-13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami berterima kasih oleh karena Tuhan boleh mempertemukan kami dalam program Obsesi Hati. Dan kami malam hari ini akan bahas mengenai buah hati keluarga. Biar Tuhan boleh hadir di dalam acara ini. Berkati pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang menjadi narasumber kami. Biarlah hikmat dari surga boleh menjadi bagian pendeta dan ibu. Dan pembahasan ini boleh menjadi pelajaran yang berharga bagi kami semua pemirsa yang ada di rumah. Dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati acara ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Berkati jaringan, internet atau apapun. Berkati sahabat-sahabat kami dari kru Hope Channel Indonesia yang memandu acara ini. Agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan hamba berdoa secara khusus kepada para pemirsa yang ada di rumah. Biar mereka boleh mendapatkan berkat yang limpah yang datangnya daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Kau Allah yang baik. Ampuni dosa kami begitu banyak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan tidak berlama-lama lagi, kita akan mengundang narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom Pendeta dan Ibu. Shalom Fitri, Leo, dan pemirsa semua. Ya, selamat malam di Indonesia, selamat pagi dari North Carolina. Salam sehat selalu. Ya, selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali. Ya, silakan Pendeta dan Ibu, kita sudah sangat rindu mendengarkan pembahasannya. Silakan. Kami persilakan. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Dalam rangka merayakan akan Hari Anak Universal, maka kita akan bahas tentang buah hati keluarga. Sebab kita melihat bahwa anak-anak itu adalah buah hati kita semua. Ya. Baik, kita sudah bacakan tadi ayat dari Matius 19 ayat 13 dan 14. Bagaimana Yesus sendiri mengundang itu anak-anak. Ya. Jangan anak-anak itu dihalang-halangi. Ya. Sekarang ini banyak sekali kekerasan terhadap anak-anak. Banyak anak-anak yang terbengkalai. Kita harus belajar dari Yesus. Dia mengumpulkan anak-anak itu dan meletakkan tangannya dan memberkati akan mereka. Nah, Hari Anak Universal, apa yang dimaksudkan ini? Ya, perbedaan antara Hari Anak Nasional, International, dan Universal adalah terletak pada tanggal peringatan dan sejarahnya. Ya, mengutip situs Indonesia, baik Hari Anak Nasional diperingati tanggal 23 Juli. Sedangkan Hari Anak International diperingati tanggal 1 Juni. Dan Hari Anak Universal diperingati tanggal 20 November. Jadi sebentar lagi ini. Ya, 2 hari lagi. Itulah sebabnya kita merencanakan akan program ini. Nah, kita coba lihat sejarah daripada Hari Anak Sedunia ini. Ya.
Hari Anak Sedunia pertama kali ditetapkan pada tahun 1954 sebagai Hari Anak Universal yang dirayakan pada tanggal 20 November setiap tahun untuk mempromosikan kebersamaan internasional, kesadaran di antara anak-anak di seluruh dunia, dan meningkatkan kesejahteraan anak. Ya, Jadi kalau begitu sudah 70 tahun. Jadi ini sudah 70 tahun ada apa yang disebut Hari Anak Universal. Ya, ya. Nah, tanggal 20 November merupakan tanggal yang penting karena pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi hak anak-anak. Ya. Sedangkan pada tahun 1899 Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi tentang hak anak. Ya. Dan sejak tahun 1990, Hari Anak Sedunia juga menandai peringatan tanggal ketika Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi dan konvensi tentang hak anak-anak. Ya. Jadi dengan demikian sejarahnya itu cukup lama. panjang ya. Nah, kalau gitu kita harus memikirkan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan umum daripada anak-anak. Ya. Dan apa yang mereka butuhkan. Ada 4 hal yang kita akan bicarakan di sini. Anak-anak membutuhkan kesehatan, ya. Anak-anak juga membutuhkan pendidikan. Anak-anak membutuhkan pengasuhan, dan akhirnya anak-anak membutuhkan perlindungan. Itulah yang orang tua ataupun masyarakat harus memikirkan tentang anak-anak ini ya. Jadi kebutuhan anak untuk kesehatan anak menjadi fondasi tumbuh kembangnya ya, termasuk kesehatan fisik, mental, kognitif, sosial dan emosional. Sebab kalau anak itu tidak mendapatkan perhatian waktu kecil ya, mengalami berbagai macam masalah di masa mendatang. Ya. Kebutuhan gizi yang seimbang, pemeriksaan kesehatan, dan imunisasi merupakan bagian dari kebutuhan kesehatan anak. Makanya kita senang sekali ada itu posko untuk anak-anak ya, yang sudah ada sejak dari dulu waktu kita masih di Indonesia. Bagaimana anak-anak itu harus ditimbang, anak balita itu, sebab mereka perlu kesehatan, perlu vaksinasi. Jangan sampai anak itu lupa divaksinasi. Kasihan sampai anak itu dapat polio dan sebagainya. Kasihan sekali akhirnya jadi timpang oleh polio ya. Padahal itu adalah penyakit yang bisa dicegah. Karena sudah ada vaksinnya ya. Oke, jadi kebutuhan kesehatan ini adalah harus dipikirkan oleh orang tua ya. Kemudian kebutuhan pendidikan ya. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan orang tua adalah pendidikan, karena itu adalah hak mereka. Jangan pikir mereka tidak ada hak. Anak-anak kecil pun ada hak. Ya, hak untuk menjaga kesehatan, hak juga untuk mendapat pendidikan. Jadi orang tua hendaknya memberikan stimulasi yang tepat sesuai tumbuh kembang anak. Hal itu penting untuk memperkembang kognitif, kemudian psikomotorik dan juga psikologis daripada anak ya. Anak bisa berkembang. Mungkin saja seorang memberikan makanan yang cukup, tetapi kalau seandainya tidak mempunyai perkembangan mental yang baik, maka anak ini bisa menjadi timpang ya, cemas dan tidak punya percaya diri dan sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang harus diberikan. Kemudian kebutuhan untuk pengasuhan. Yang ketiga yang dibutuhkan oleh anak, pengasuhan memang bisa diperoleh di bangku sekolah, tapi pengasuhan yang utama ada dari orang tua. Kan sebelum dia masuk ke sekolah, dia belajar dulu dari orang tua 5 tahun sebelumnya ya, artinya balita ya. Jadi itu orang tua memegang peranan untuk mengasuh anak-anak. Pemberian kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan tersebut tak terlepas daripada pola asuh. Orang tua hendaknya memberikan pola asuh yang efektif dan positif. Jadi kita bisa lihat di sini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Penting sekali, dan salah satu hal yang penting adalah memberikan waktu kepada mereka. Ya, kasihan sekali mereka yang misalnya orang tua terlalu sibuk, anaknya dikurung di rumah saja, kemudian dia tidak berkembang secara fisik, mental, dan rohani ya. Dan bahkan ada yang akhirnya menjadi penjahat sebab tidak pernah merasakan akan kasih sayang daripada orang tua. Kemudian yang dibutuhkan oleh anak juga adalah perlindungan. Ya, perlindungan di sini bukan berarti mengamankan anak dari serangan orang asing, cuaca ekstrim atau hal berbahaya yang bisa saja ditemui di luar rumah, tapi orang tua harus melindungi anak dari menggunakan alat-alat berbahaya di rumah. Jangan sampai senapang. Bayangkan
Orang tua taruh senapangnya di atas meja aja. Anak itu nggak tahu, dia ambil senapang, dar, kasih mati orang. Dan ini betul-betul terjadi. Terjadi, Ya, ada ya. satu anak di Michigan, ya, yang oleh sebab dia marah kepada temannya, maka besoknya dia bawa Senapang, senapang yang orang hanya tua. dia baru 6 tahun dan membunuh anak yang umur 6 tahun. Coba bayangkan, ini adalah satu hal yang sangat mengerikan. Ya. Baik, sekarang kita coba lihat 7 kebutuhan dasar daripada anak. Ya, Ya. itu kebutuhan-kebutuhan ini perlu ditambahkan kepada apa yang kita berikan tadi sebagai kebutuhan umum. Kemudian kebutuhan untuk berarti, ya, kebutuhan untuk punya rasa aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk mencintai dan cintai, kebutuhan untuk dipuji, kebutuhan untuk disiplin, dan kebutuhan untuk menyadari kehadiran Tuhan. Baik, kita akan coba lihat satu persatu. Ya. Pertama adalah kebutuhan untuk berarti. Ya. Kebutuhan untuk memiliki perasaan menjadi diri sendiri, identitas diri dan berharga, semua dibungkus dalam kebutuhan dasar untuk menjadi arti. Jangan dia tidak merasa bahwa dia bukan orang yang di-recognize, Iya. ya, orang yang dimengerti lah, mempunyai arti lah. Dan itu artinya berbicara sering kita gunakan tentang esteem, ya, self esteem. Jadi orang itu merasakan bahwa dirinya itu mempunyai suatu harga, ya. Kalau tidak menjadi harga diri rendah, itu yang menyebabkan dia tidak berusaha untuk mencapai hal yang lain. Saya tidak bisa. Tetapi kita harus mempunyai memberikan ini keadaan bahwa mereka itu sangat berarti dan berharga, ya. Perasaan menjadi diri sendiri mulai berkembang pada awal kehidupan anak yang dipengaruhi oleh sikap orang tua dengan seks atau jenis kelamin yang sama. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Sebab kadang-kadang orang tua menghendaki anak laki-laki, dikasih pakai pakaian. tetapi ternyata yang datang perempuan, kemudian akhirnya dianggap dia seperti laki-laki. Ya, jadi dia tidak merasa diterima, ya. Dan sering kadang-kadang diberikan nama laki-laki. Iya, kasihan sekali saya. Dan banyak ada yang mempunyai satu teori yang saya baru tahu pun, bahwa kalau anaknya perempuan dikasih nama laki-laki, nanti berikutnya nanti akan dapat anak laki-laki. Jadi sampai besar anak perempuan ini malu sekali dan dia benci namanya diberikan nama anak laki-laki. Jadi tidak memberikan kebutuhan yang berarti kepada anak itu. Seorang anak laki-laki mengembangkan kemampuan melakukan sesuatu melalui kepastian, dorongan, dan sikap daripada si ayah, ya. Jadi sangat penting sekali ayah menjadi satu model yang penting kepada anak laki-laki, ya. Sedangkan untuk anak perempuan kita mengembangkan sebagian besar kemampuan dan kepercayaan melalui si ibu. Makanya balance. Kita tidak perlu keluarga yang bercerai. Harus ada suami istri. Dan tidak boleh ada suatu persaingan di dalam rumah tangga. Ya. Jadi masing-masing memberikan satu citra yang penting sekali kepada anak-anaknya. Kemudian kita lihat juga bagaimana untuk membangun perasaan berarti. Ya. Pertama, sikap kita sebagai orang tua pada diri sendiri adalah hal yang dasar yang akan mempengaruhi harga diri anak itu. Ya. Jadi anak itu harus merasakan, ya, bagaimana dihargai, ia mendapatkan penghargaan, ya. Biarkan anak membantu pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya memang terus terang ya kita katakan, kalau anak-anak kita lihat aja kita punya cucu mau cuci piring, aduh lama-lama sekarang rasanya seperti sudahlah kita bikin aja. Jangan, ya, kita harus respect mereka. Biarkanlah mereka bantu rumah tangga. Biarpun lambat, tapi akhirnya kita membuild up dia punya perasaan dan berarti. Dia merasa bahwa dia berarti, jadi bisa mencapai sesuatu. Ada the joy of achievement, accomplishment, okay. Kemudian perkenalkan anak kepada orang lain. Ini anak saya jadi merasa bangga, ya. Dia diperhatikan, dan menunjukkan bahwa dia berharga. Jadi jangan sudahlah anak-anak, pergilah anak-anak, atau kadang-kadang anaknya hitam, inilah si hitam. Aduh, itu memberikan nilai diri yang rendah, merasa tidak berarti, ya. Kemudian biarlah anak-anak berbicara untuk diri mereka sendiri. Sering kita orang tua potong, anak mau bicara apa, terus langsung kita. Jadi anak merasa,
oh saya jadi minder anak ini. Dia nggak merasa dia itu berarti, seperti tidak ada value sama sekali ya. Berikan anak kesempatan memilih dan sedapat mungkin menghormati pilihannya ya. Jadi kadang seperti misalnya 2 minggu yang lalu kami pergi dengan anak dan cucu kami. Mereka yang memilih ya Untuk apa? hadiah yang akan dikirimkan ke Afrika untuk hari Natal. Jadi masih ada box-box yang kami sudah ambil ya, kemudian anak-anak yang memilih sendiri dan kita hargai itu pilihan mereka. Ya, mereka memilih kado untuk anak seumur dia. Jadi dia ngerti dia suka apa, pasti anak di Afrika itu pun suka apa. Ya. Jadi dia Walaupun pilih. kami yang bayar, tapi anak-anak yang pilih. Ya, jadi kita hormati dia. Jadi dia merasa dia berarti. Iya, luangkan waktu bersama dengan anak-anak ini ini penting sekali sangat sebab kehidupan, waktu adalah kehidupan. Kita memberikan hidup kepada anak kita atau cucu kita kalau kita memberikan waktu kepada mereka. Kemudian tumbuhkan perasaan berarti dan berharga dan kadang-kadang mempercayakan hal-hal yang mengherankan bagi anak-anak. Ya. Jadi hal-hal yang mungkin juga bacaan-bacaan dan sebagainya dan hadiah-hadiah yang menunjukkan bahwa mereka itu berharga. Baik, kita masuk kepada kebutuhan untuk rasa aman. Rasa aman antara ayah dan ibu, cinta yang dimiliki ayah dan ibu terhadap satu sama lain adalah hal yang paling penting. Jadi we should be a good model. Orang tua harus menjadi model yang baik terhadap anak. Sebab kalau orang tua selalu bertengkar di depan anak itu memberikan perasaan tidak aman. Dan banyak sekali anak-anak yang takut sekali kalau orang tuanya akan bercerai. Sangat takut sekali. Cinta orang tua yang kaya dan terus-menerus bagi anak itu menunjukkan bahwa dia akan mempunyai perasaan aman. Kemudian kebersamaan keluarga ini paling dibutuhkan anak-anak. Anak-anak itu kan senang kalau ada papa mama. Tapi kalau dilihat hanya mama sendiri atau papa sendiri, wah. Jadi mereka merasa kebiasaan rutin yang teratur, misalnya makan bersama, berdua bersama, apakah pergi ke gereja bersama-sama. Itu adalah satu hal yang merasakan bahwa diri itu berharga, punya rasa aman. Kemudian disiplin yang tepat, disiplin penting. Dan ini merupakan salah satu kebutuhan, sebab memang anak-anak kan harus bertumbuh dengan dapat mengontrol akan dirinya. Dan kemudian sentuhlah anak itu supaya anak itu merasa expression of love, dipegang, disayangi anak itu, dipeluk, dikasihi. Kemudian perasaan dimiliki, Jadi dimiliki adalah kebutuhan psikologi yang sangat dalam. Anak-anak ingin menjadi bagian daripada keluarga, kelas ataupun tim. Jadi perasaan dimiliki bahwa dia adalah anak kita atau cucu kita dan sebagainya, itu dan dikasih penting. Dan diberikan waktu itu sangat penting sekali. Baik, sekarang kebutuhan untuk diterima. Anak-anak merasa kurangnya penerimaan jika kita mengkritik anak terus-menerus akan menciptakan perasaan gagal, ditolak dari tidak mampu. Aduh, itu aja kok nggak bisa bikin. Aduh, kayak gini apa? Aduh, terus-terus anak dikritik. Mana dia rasa dia diterima? Jadi ada satu buku yang saya baca beberapa tahun yang lalu, Never Good Enough. Kasihan sekali. Apa yang dibuat pun apa yang dibuat anak semuanya salah. Apa yang dibuat anak selalu salah. Tidak boleh kita harus selalu mengkritik, tetapi kita harus memberikan encouragement. Dan kita tidak boleh, artinya jangan bandingkan anak dengan kita dengan anak orang lain. Itu tindakan yang salah. Tengok anak itu pandai kali main piano atau apa. Kan kita sering sekali dapat video yang prodigy anak yang baru umur 7 tahun tapi sudah bisa main fugue in D minor. Wah, kita kasih tunjuk sama anak. Jangan bandingkan. Itu anak memang serba lain daripada lain. Jadi biarlah dia biar main piano pun never jangan compare. Itu tidak penting. Kadang-kadang mengharapkan anak untuk mencapai impian orang tua akan membuat mereka merasa tidak diterima. Terlalu melindungi anak akan mempengaruhi sikap tidak diterima. Ini nggak boleh, jalan keluar nggak boleh, nggak semua. Wah, jadi dia rasa seperti dia itu tidak mempunyai kepribadian yang diterima oleh orang tuanya. Mengharapkan terlalu banyak dari menumbuhkan perasaan tidak diterima. Jadi mengharapkan terlalu banyak, expect too much from our children, padahal lupa bahwa mereka itu adalah masih anak-anak. Jadi anak-anak tidak bisa mencapai apa yang orang dewasa bisa capai. Jangan harapkan demikian.
Nah, Jadi hal-hal yang dapat membangun rasa diterima, kita harus main cepat ini ya. ya. Akui bahwa setiap anak adalah unik ya. Membantu anak agar mendapat kepuasan dalam apa yang berhasil dikerjakannya. Lalu biarkan anak tahu bahwa Anda mencintainya, menginginkannya, dan senang berada bersamanya. Terima juga teman anak Anda ya, Iya. undang mereka main Makan bersama-sama. sama-sama. Lebih bagus mereka itu bermain di depan mata orang tua daripada jauh dari orang tua. Iya, ya, ini cucu kami baru umur 10 tahun merayakan dia punya ulang tahun. Apa dia mau panggil anak-anaknya? Main tidur di tenda. Jadi di etik mereka main tidur di tenda sepanjang malam, bisa cerita-cerita, bikin apa semuanya. Jadi anak itu merasa, wah, saya dihargai, saya diterima. Sebab teman-temannya diterima. Iya. Pertahankan hubungan sungguh-sungguh dengan jujur terhadap anak ya. Ya. Jadi harus tetap ada itu hubungan yang penting. Dengar apa yang dikatakan oleh anak ya. Iya. Dengar ya. Jangan anak mau bicara aja sudah pergi. Papa sibuk, mama sibuk. Nah, perlakukan anak sebagai orang yang berharga. Ingat itu ya. Berikan kesempatan pada anak untuk bertumbuh dan berkembang dengan keunikannya. Ya. Baik, kemudian kita masuk kepada kebutuhan yang keempat, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Ya. Cinta adalah respons yang dipelajari. It's a learn thing ya. Satu hal yang harus diperkembang ya. Cinta antara orang tua mempengaruhi kemampuan anak untuk dicintai. Jadi kita harus tunjukkan bahwa orang tua memang sangat mencintai satu sama lain. Dan itu menyebabkan anak-anak juga melihat perlunya untuk mencintai. Dan jangan lupa cinta harus diucapkan. Jadi kami sering sekali, oh I love you Chelsea, I love you Caitlin, I love you. Jadi I love you. Cinta juga memerlukan tindakan ya. Jadi memberikan sesuatu atau menolong sesuatu itu merupakan satu hal yang merupakan ekspresi daripada cinta. Cinta meliputi percaya anak itu dapat melakukan sesuatu. Cinta memerlukan keinginan untuk mendengarkan. Jangan kita sepelekan anak ini. Cinta berarti membagi pengalaman, share. Oh, waktu opa oma kayak dulu begini-begini. Kita share, kita punya experience. Dan cinta membangun hubungan terbuka dan nyaman dengan anak ataupun cucu kita. Dan cinta mengakui manusia lebih penting daripada benda. Ya. Jadi ada orang yang melihat anaknya itu bikin kotor mobilnya, langsung dia pukul mobilnya itu. Anaknya dipukul ya. Dia seakan-akan mobil lebih berharga daripada anak. Sampai anaknya itu luka-luka dan akhirnya mati. Ya. Hanya oleh sebab digores. Ya. Anak ini gores, dia punya mobil yang baru ya. Kebetulan dia sedang pegang barang keras ya. Kasihan sekali ya. Tidak boleh demikian. Nah sekarang kebutuhan untuk dipuji ya. Petunjuk untuk dapat memberikan pujian ya. Pujilah prestasi anak, bukan kepribadiannya. Prestasinya. Iya, jadi ini prestasi yang dicapai kita harus berikan pujian. Pujilah apa yang Anda bisa kerjakan daripada apa yang mereka tidak bisa. Jadi jangan kita compare kepada yang tidak bisa dikerjakan, tapi dipuji apa yang dia bisa accomplish, apa yang dia bisa selesaikan, apa yang dia bisa kerjakan. Akui bahwa pujian terutama diperlukan dari orang-orang yang penting dalam kehidupan anak. Kadang-kadang misalnya anak-anak itu melukis ya, melukisannya ya jelek, tetapi kita harus memberikan bahwa ada sesuatu yang di-accomplish ya, yang dicapai oleh anak ini. Dan pujilah dengan tulus hati. Wah, hebat sekali ya bisa nih. Nah, akhirnya anak itu bisa menjadi pelukis yang hebat kalau dia mendapat pujian pada waktu yang tepat dan dengan tulus hati. Akui bahwa pujian terutama diperlukan dari orang-orang yang penting dalam kehidupan anak ya. Apa dari orang tua ya, atau dari oma, opa dan sebagainya. Tetapi pujilah dengan tulus ya. Dan pujilah anak atas apa yang dikerjakan dan inisiatifnya sendiri ya. Heran, kita kadang-kadang lihat sekali anak-anak sudah bisa bikin video dengan sangat bagus sekali ya. Hebat kita sekali. harus berikan pujian sebab itu merupakan satu inisiatif yang dia miliki ya. Semakin cepat pujian diberikan semakin baik. Tapi banyak sekali orang tua, gitu aja dipuji nanti besar kepalanya. Oh,
Justru terbalik, kalau nggak dipuji anak ini rasa, aduh saya bikin apapun nggak pernah dianggap itu baik. Jadi Dan puji. dan itu kan terus sampai dewasa, nggak mau puji, celit sekali memujikan. Ada anak Sampai yang sudah sampai tua, artinya nggak bukan lagi pernah anak, dipuji. tetapi dan dia merasa minder terus. karena Ya. nggak dipuji. Sikap orang tua sama pentingnya memberikan atau menghancurkan semangat. Seperti kata-kata mereka yang memberi semangat, cara orang tua berhenti untuk mendengarkan, cara orang tua membagi keberhasilan dan kegagalan serta nada bicara orang tua. Ini sangat penting. Jadi inilah cara petunjuk untuk memberikan pujian kepada anak-anak. Kemudian kebutuhan akan disiplin, kita tahu bahwa disiplin itu berasal dari kata disciple, ya, kata Latin artinya memberikan pengajaran, mendidik atau melatih. Jadi disiplin meliputi pembentukan sifat anak secara seluruh melalui pemberian semangat pada tingkah laku yang baik, membetulkan tingkah laku yang salah dengan baik. Kemudian hukuman adalah bagian daripada disiplin yang memberikan halangan sementara sifatnya. Tetapi kita harus ingat ya, dalam memberikan hukuman itu ya, ada cara, kita sudah pernah bahas ya, jangan gunakan pukulan. Jadi tujuan disiplin ya, orang tua harus terus-menerus bertanya pada diri mereka, apakah tujuan akhir yang kita ingin capai dengan melatih akan anak kita? Tujuannya adalah apa? Supaya kebaikan untuk anak kan? Ya, baik. Dan metode disiplin kembali bahwa keteraturan penting pada tahun-tahun permulaan, kemudian meniru, imitasi, meniru, kemudian memberikan juga akan inspirasi kepada anak ya. Ada 5 prinsip-disiplin yang baik menurut Dr. Jim Dobson ya. Adalah pertama, mengembangkan rasa hormat pada orang tua. Ini penting, ya, respect, ya. Kalau mereka belum bisa respect kepada orang tua, mereka tidak bisa respect juga kepada guru ataupun kepada orang di masyarakat. Jadi ini harus mereka mempunyai apa? Respect, ya. Kemudian kedua, menyadari bahwa komunikasi sering menjadi lebih baik setelah hukuman dijatuhkan. Jadi ini akan lebih berkomunikasi, sebab menyadari bahwa kalau misalnya terjadi suatu pelanggaran ya, kemudian sudah misalnya buat time out, dia akan lebih menghargai dan bisa lebih berkomunikasi ya. Kemudian kita mengontrol tetapi tidak dengan rengekan, bukannya nagging ya. Jadi kita anak-anak harus tahu bahwa orang tua yang harus kontrol ini ya. Parents are in control ya. Jangan anak yang mengontrol, padahal mereka masih belum siap untuk mengontrol dirinya sendiri ya. Orang tua sebaiknya tidak membanjiri anak dengan materi yang berlebihan. Terlalu banyak dia nggak bisa masuk di otaknya. Ya, dia tidak masuk bagaimana itu disiplinnya itu. Iya. Jadi hindari sikap ekstrim dalam kontrol dan cinta kasih. Ya. Jadi perlu hal-hal yang kita batasin ya. Tapi dengan kasih sayang. Tapi semuanya itu dengan kasih sayang. Nah, baik, kita masuk kepada yang terakhir, kebutuhan untuk kehadiran Allah. Penting bagi anak untuk mengetahui di mana mereka berdiri bersama dengan Tuhan, dan konsep tentang Tuhan harus ditumbuhkan pada masa awal. Ya, menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta dan orang tua adalah wakil daripada Tuhan. Ya. Rachel Bushnell mengatakan rumah dan agama adalah kata-kata yang bersaudara. Rumah adalah tempat kedudukan agama, dan agama adalah elemen yang kudus dari rumah. Sebuah rumah tanpa atap adalah seperti keluarga tanpa agama. Jadi ini harus berjalan bersama-sama. Ya. Baik, kembali oleh sebab waktu, kita ingat Ulangan 6 ayat 6 dan 9 yang menunjukkan kita harus mengajarkan anak waktu kita berjalan, waktu kita berbaring, waktu kita duduk, artinya memberikan teladan dan mengajar itu senantiasa ya. Dan ini prinsip-prinsip yang penting, tetapi kita tidak punya waktu, kita datang kepada kesimpulan saja. Oke. Hari Anak Universal mengingatkan kita bahwa kita harus memperhatikan anak-anak. Baik, perhatikan kepada anak-anak, kemudian perhatian yang penuh termasuk memenuhi dan kebutuhan dasar anak-anak tadi. Jangan lupa adalah kebutuhan kesehatan ya, pendidikan, pengasuhan ya, disiplin dan sebagainya. Dan kita jangan lupa ya, kebutuhan anak bukan masalah sekedar atas makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan rasa aman. Tetapi juga kebutuhan akan mencintai dan dicintai, kebutuhan akan disiplin, kehadiran Allah dalam hidupnya. Ya, orang tua adalah orang pertama yang harus memenuhi kebutuhan anak tersebut melalui ajaran dan teladan dalam hidupnya. Ingat, 5 tahun pertama sebelum masuk sekolah,
orang tualah jadi guru mereka. Itulah sebabnya dikatakan dalam Alkitab kita harus model. Waktu berdiri, waktu tidur, waktu jalan, kita harus good model kepada anak-anak. Dan perlu kerjasama antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar kebutuhan anak-anak tidak terbengkalai, melainkan terpenuhi. Hingga pertumbuhan anak-anak tidak akan terganggu, ya, anak-anak dapat bertumbuh dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, mudah-mudahan pembahasan untuk Hari Anak Universal ini boleh bermanfaat kepada semua orang tua, ya, dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak dan memenuhi akan kebutuhan anak-anak. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk pembahasan yang luar biasa ya. Iya. Kembali kita belajar lagi nih ya. Betul. Dan pelajaran yang salah satu yang saya ingat dan memang Pendeta dan Ibu sudah pernah juga mengajarkan, yaitu jangan pernah compare anak kita dengan anak orang lain. Iya, ya. betul. Iya, itu saya ingat betul tuh. Jadi setelah pembahasan yang episode keberapa tuh ya waktu itu, saya belajar untuk tidak, karena dulu anak saya tuh, ya si Felix, dia kan main piano otodidak kan. Dulu saya bilang, oh kamu harus seperti yang sana. Setelah pembahasan itu saya nggak lagi saya bilang kamu harus seperti yang sana. Ya udah, bagus. Saya selalu bilang bagus, dia main aja bagus aja saya. Ya itu penting tuh ya. Jadi, dan memang yang kedua yang sering Pendeta dan Ibu katakan, ingat gak tadi apa? Kita ini role model. Iya, betul. Jadi saya ingat sekali si Good imitator mereka itu. anak-anak ini masih kecil, si Felix masih kecil. Dulu kita kalau suka santai, saya suka begini kan kalau santai. Dia suka ikut waktu kecil begini gitu. Wah, saya bilang iya juga ya. Kita tuh menjadi model. Jadi memang sangat menarik nih anak-anak ini pembahasan pada malam hari ini ya. Baik, mirsa yang ada di rumah, kita akan lanjut lagi ke segmen yang berikutnya, tapi sebelumnya kita akan melihat yang satu ini. Ya, betul, Pak Didik, betul, ya. Rencananya kita akan bertemu nanti besok hari, dan kemungkinan nanti Pak Didik kalau boleh. Ya, Pak Didik. Papa, ganti Pak, bagus gak? Sebentar, Pak. Siapa, Papa lagi ngobrol dengan sebentar ya, oke? Aku tanya ke Mama aja deh. Oke Pak, iya Pak. Iya. Mama, ini gambarnya bagus gak, Ma? Gambar apa? Ini, Ma. Sini nanti aja, Mama mau buru-buru nih. Bentar lagi Mama udah harus keluar, udah mau pergi. Ma, please, cuma sebentar aja. Iya, nanti aja. Ini juga Mama udah telat, ya. Nanti aja. Oke? Ya? Oke, yuk. Bye-bye. Iya, betul Pak. Aku main puppet aja deh sama Papa. Papa yang jadi cowok ini ya. Main puppet dong. Ya, sebentar ya. Betul Pak, iya. Oke, ya, baik Pak. Sampai bertemu hari Kamis Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak, selamat sore. Shannon? Tadi Shannon mau kasih lihat apa buat Papa? Gambar, Pak. Oh, coba kasih lihat Papa di sini. Shannon gambar apa? Papa, Dylan, Shannon, sama Mama. Oke, bagus. Bagus gambarnya. Papa suka? Papa dibayar di kantor sehari berapa, Pak? Kok kamu bertanya seperti itu? Enggak, Namanya Pak. kenapa? Cuma tanya, Pak. Ya kira-kira sih sekitar 200.000 per hari. Cukup buat kita makan sekaligus beli mainan buat kamu. Oh, gitu ya.
apa Shannon? Ma. Ini uang buat mama dan papa. Shannon bayarin supaya mama dan papa bisa main dengan Shannon selama sehari. Ini Pak, bagus Kak? Bagus Kak? Iya, nanti aja. Ini juga mama udah telat. Ya, nanti aja. Oke? Ya? Oh, Shannon. Shannon, taruh uangnya. Sini, sayang. Oh, duduk sini. Duduk. Maafin mama papa ya, Shannon ya. Mama papa sudah terlalu sibuk. Ya, maafin mama papa ya, oleh karena kamu terlalu sibuk sampai tidak memperhatikan Shannon. Ya? Iya Pak. Thank you, Shannon. Kembali lagi dalam Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang kedua. Kita tidak hanya berdua nih di segmen ini, tapi kita ada kedatangan bintang tamu ya. Betul. Siapa tuh bintang tamu kita tuh? Coba kita panggilkan. Boleh muncul di layar. Ibu Jelly Tilung Lukas. Iya, mana dia ya? Nah, Shalom Ibu Jelly. Shalom, Kak Fitri. Selamat Dan malam. Malam. Ya, terima kasih sudah mau bergabung di acara Obsesi Hati malam hari ini ya. Dan memang yang Ibu boleh ceritakan, Ibu punya berapa anak dan lain sebagainya. Silakan Ibu Jelly. Baik, selamat malam. Terutama untuk pemirsa Hope Channel dimanapun berada, untuk Mem dan Sir, dan juga untuk Kak Fitri dan Kak Leo. Jadi saya, puji Tuhan dikaruniai 2 orang anak laki-laki ya. Yang pertama dia sudah berumur 8 tahun, sudah kelas 3 SD, dan yang satunya lagi, yang satunya lagi baru 3 tahun. Jadi mereka selisihnya 5 tahun begitu. Jadi Oke. jadi di rumah perempuan sendiri nih, Kak. Jadi ya Paling cantik sendiri ya. paling cantik ya di rumah ya. Iya, jadi wasit juga sih sebenarnya, Kak. Iya ya. Berarti bintang tamu kita nih cocok ya karena mempunyai anak yang masih 8 tahun dan 3 tahun yang memang seperti penjelasan dari pendeta dan ibu nih Betul. tahap-tahap yang sangat krusial ya Betul. dalam mendidik anak nih. Kita punya pertanyaan nih Ibu Jelly ya. Pertanyaan adalah bagaimana keluarga ibu memenuhi kebutuhan kesehatan dari anak-anak ibu dan seperti apa kebutuhan kesehatannya itu? Silakan. Oke, baik. Sebenarnya saya juga masih perlu banyak belajar ya, apalagi setelah mendengar paparan dari Mem dan Pendeta Kuntaraf tadi. Ya begitulah ya, banyak yang harus kami menjadi PR kami sebagai orang tua. Tetapi kalau yang anak saya yang 8 tahun maupun anak saya yang 3 tahun ini secara kebutuhan kalau untuk kesehatan, kami ya dari mereka lahir, dua-duanya mulai dari maksudnya anak saya kedua-duanya ini kan, puji Tuhannya dapat juga ASI eksklusif ya. Dari, dia masih kecil kami berikan dia ASI eksklusif, kemudian setiap bulan itu kami juga tetap bawa ke dokter untuk melihat tumbuh kembang, anak itu seperti apa. Jadi, biar tidak grafiknya itu baik ya dari, tumbuh kembang anak seperti yang juga sudah Mem paparkan tadi.
kita berusaha juga untuk memberikan vaksin kepada mereka. Kemudian, mengajari mereka kalau soal kesehatan ya kan, tadi ada juga kesehatan mental, fisik, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kesehatan, untuk memberi makan mereka, kami berusaha sebagai orang tua untuk, supaya mereka mencintai, sayuran dan buah-buahan dulu gitu. Jadi, untuk yang, manis-manis atau, produk-produk seperti biskuit, coklat, dan lain sebagainya, kami berusaha sebelum 2 tahun itu, tidak memberikan dulu begitu. Walaupun, itu kalau di anak yang pertama ya, di anak yang kedua memang, kita agak sedikit longgar ya. Tapi kami berusaha untuk, apa yang bisa kami berikan kepada anak, yang kami tahu, yang kami pelajari, walaupun ada sedikit-sedikit, apa ya, tidak konsistennya, tetapi dari awal, dari, apa yang bisa kami berikan, ya kami berikan gitu untuk dia bisa, menyukai, buah, menyukai sayuran, kemudian dia tidak terlalu diberikan, produk-produk seperti biskuit dan lain-lain sebagainya. Itu sih paling, Kak. Oke, terima kasih Bu Jeli Tapi penjelasannya. komentarnya menarik ya. Jadi kalau anak pertama memang kita sangat itu ya, Tapi benar itu. sangat concern ya. Anak kedua ada mulai gimana anak ketujuh ya? Karena saya ini dari 7, karena saya bersaudara 7 ya. Nggak heran adik saya yang paling kecil perempuan itu kalau udah ke-7 jadi semakin sehat dan subur dia ya. Karena tidak concern lagi. Iya, yang pertama sangat idealis, Kak. Betul, oke. betul. Apalagi zaman sekarang ini, benar-benar. Tapi saya menarik, ini bagus ya, karena Ibu Jeli ini dia memberikan anaknya itu sayur-sayur ya. Orang tua sekarang pengen jalan pintas, fast food, pesan. Apalagi sekarang udah zaman online. Junk food, ya. Ya, tinggal ketik aja di handphone, datang makanan itu ke rumah. Nah, ini, jadi udah bagus itu. Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Untuk konsep pendidikan seperti apa yang diberikan kepada anak-anak? Ya. Silakan Bu Jeli. Kalau untuk anak saya yang pertama ya, karena dia sudah sekolah, sebenarnya untuk pendidikan juga kami tuh benar-benar, mencari sekolah yang, baik gitu. Jadi kita mencari sekolah yang, awalnya kami pengen dia tetap di sekolah, yang bisa membangun kerohaniannya itu baik gitu, untuk, dia punya teman-teman dengan karakter, pendidikan karakter juga yang baik. Kemudian, selanjutnya kami, memilih juga sekolah yang, secara pendidikan itu kita lihat, kita compare dari satu sekolah ke sekolah yang lain, dan puji Tuhannya dia di, 2 tahun pertama dia dapat sekolah yang sesuai dengan, kriteria-kriteria yang kami inginkan. Itu yang kalau untuk, Nail ya, yang ketika kami memilih sekolah itu benar-benar kami berdoa, kami bergumul supaya dia mendapatkan, pendidikan yang terbaik. Apalagi untuk, dewasa ini, kita juga kan harus concern dengan hal itu, dengan pendidikan. Dan, kalau anak saya yang, pertama itu, kebetulan dia tangannya kan nggak bisa diam, dia, aktif banget, dan dia kayaknya cara belajarnya tuh pokoknya kalau ada sesuatu di meja gitu dia pegang-pegang aja gitu, dan, karena melihat itu kita akhirnya memasukkan dia ke sekolah Sempoa juga supaya dia terpakai lah ya, dia punya, dan dia sangat senang sekali. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk, pendidikan anak kita, ya kita, akan berikan selama itu kita rasa, yang terbaik untuk dia sejauh ini, begitu, Kak. Iya, benar. Menyalurkan ya. Tapi ini emang penting ya, ya kayak kami berusaha menyekolahkan anak kami waktu mereka kecil tuh di sekolah gereja, ya. Bahkan istilahnya sampai karena mereka sekolah di gereja ini dari TK sampai SMA tamat sekolahnya sama. Jadi mereka tuh guru-gurunya sampai hafal sama mereka gitu, ya. Sampai kenal betul gitu. Karena bayangkan dari TK sampai SMA berarti berapa tahun tuh? 18 tahun ya. Itu dia di sekolah yang sama. Jadi tapi memang kami bersyukur lah, memang ini pendidikan untuk anak
Kok dasarnya itu yang 12 tambah 3, 18 tahun ya, betul ya? Kan 12 itu oh, 6, 12 ya. Oh, 12 tahun ya. 12 tahun Iya. ya. 12 tahun ya. Oh, salah. 12 tahun. Iya. Di sekolah yang sama ya. Tapi pendidikannya kami bersyukurlah juga karena dasar-dasar anak kita tuh boleh tertanam ya. Oke, baik. Pertanyaan berikut Ibu Jelly. Pola asuh anak bagaimana? Oh, mengenai pola asuh ini, Ibu. Apakah orang tua langsung yang mengasuh atau seperti apa? Oh, saya tahu nih, karena ada juga yang mengasuh opungnya nih, atau oma-opanya nih. Ibu Jelly gimana nih? Siapa ya mengenai pola asuh ini? Apa titip aja ke orang tua? Aduh, sibuk kerja ini, titip aja lah. Atau bagaimana Atau ini? babysitter. Atau pakai babysitter, betul. Gimana? Iya, ya kebetulan kami merantau ya di sini, Kak. Jadi kita di sini tidak dekat dengan orang tua jauh. Jadi kalau misalkan orang tua dekat, pastinya kita akan titipkan ke oma opanya ya. Tapi karena di sini kita jauh dan puji Tuhan ya, seperti yang Mem dan Sir sudah paparkan tadi, di 5 tahun pertama tumbuh kembang anak itu yang kalau bisa orang tua terlibatlah di situ. Dan untuk anak yang pertama, kebetulan saya bisa bawa dia ke tempat kerja saya. Jadi, untuk anak yang pertama itu benar-benar, saya yang pegang, pokoknya semuanya saya yang itulah, masih sendiri gitu, masih saya sendiri. Nah, anak yang kedua ini kebetulan kami pindah rumah jauh dari kantor saya, dan anak saya yang kedua ini akhirnya kita cari orang untuk, menjaga dia. Eee, tapi saya agak sedikit, apa namanya, walaupun ada muncul rasa bersalah ya, anak pertama ini saya jaga 100%, anak yang kedua ini, eee, ada orang lain yang mengasuh dia, artinya dari hari Senin sampai hari Jumat. Tetapi papanya, puji Tuhan papanya juga, sistem kerjanya itu work from home ya. Ya jadi masih WFH dan walaupun dia ada hari yang harus dia ke kantor, tapi dia, ada wajib 2 hari di rumah juga untuk WFH. Dan ya begitulah untuk, pola asuh ya, eee, antara anak pertama dan kedua memang agak sedikit, ada perbedaannya, Kak. Oke, ya. Ya, Memang itu terjadi sih. dilematis ya, apalagi tinggal di kota Jakarta ini ya. Dan kebetulan kita juga sebagai istri yang bekerja ya, saya juga mengalami itu Bu Iya. Jelly. Jangan takut Bu Jelly, kami juga kalau malah Banyak. anak ke pertama kita ya, Sudah harus diasuh oleh yang jaga. Iya. Ya sama opungnya sempat, Pernah sama opungnya. harus ada juga mbak yang iyalah jaga ya. di rumah ya. Bagaimana caranya memang harus ada yang jaga ya. Begitulah. Ini menarik nih, mungkin kita boleh tanya pendeta dan ibu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi, ada responnya, atau termasuk yang terakhir nih, gimana nih kita nih terpaksa nitipin anak sama opungnya, sama penjaganya, gimana nih pendeta dan ibu komentarnya? Hal yang sangat penting adalah bahwa kita perlukan orang yang bertanggung jawab. Biasanya orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tua sendiri. Ya. Jadi seberapa boleh, seberapa lama bisa selalu dengan orang tua. Namun kalau itu tidak memungkinkan oleh sebab dua-dua bekerja, maka salah satu cara seperti yang dikatakan oleh Jelly tadi adalah supaya salah satu orang tua bekerja dari rumah. Ya, jadi sebab anak itu akan mempunyai rasa aman kalau selalu ada orang tua. Ya, jadi salah satu kerja dari situ, kerja di rumah. Dan kalau seandainya itu tidak memungkinkan, maka perlunya misalnya kalau boleh dapatkan oma dan opa. Dan dulu anak-anak kami masih kecil, ya. Maka Kami berdua kerja. Catherine kerja di rumah sakit Advent sebagai dokter di sana. Saya tinggal di Unai, ya. Walaupun memang dalam kampus, tetapi kan sering ke kantor. Maka saya punya mama yang jaga, ya. Ada yang jaga pembantu, tapi ya, ada juga pembantu yang lain, ada student helper juga dan sebagainya. Tetapi mama saya yang ikut supervisi, ya. Itu penting sekali. Jadi harus ada orang yang betul-betul bertanggung jawab, ya. Apakah mungkin tante atau yang
bukan hanya sembarang babysitter. Ya, yang ada perhatian, yang ada Perhatian yang sepenuhnya. sayang kepada anak itu. Dan kalau bisa paling sedikit anak-anak yang terlatih untuk melaksanakan tugas itu. Seperti misalnya tempoh hari kami ikut membantu cucu-cucu kami. Ya, tapi sebelumnya, Tetapi sebelumnya ada juga apa yang disebut au pair, ya, dari Brazil, satu yang memang lagi dari dilatih, Jerman. ya, yang dilatih untuk menjaga anak, Ya. ya. Dan bukan sembarangan pembantu, tetapi dilatih. Jadi mereka tahu kalau misalnya terjadi sakit, ya, obat apa yang harus diberikan. Ya. Mereka bisa berikan CPR, mereka bisa ya. kasih obat, mereka bisa harus tahu setir. Jadi Tahu untuk setir. au pair itu bukan sembarangan kayak pembantu, tapi memang dididik, ada license untuk jaga anaknya itu. Jadi, Oke, gitu saja dulu oleh sebab kelihatan waktunya berjalan cepat. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jelly Tilung yang Lukas, telah ya. berpartisipasi ya di sini, dan banyak pelajaran juga yang kita dapatkan di sini ya. Terima kasih Bu Jelly. Sampai berjumpa Terima lagi. kasih. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, kita langsung masuk ke segmen ketiga, menjawab pertanyaan. Karena udah banyak yang masuk Karena juga. sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama saya akan bacakan dari Megumi. Cara terbaik untuk menerima buah hati yang terlahir berkebutuhan khusus, Pendeta? Bagaimana caranya yang terbaik? Mendidik ya, silakan. Silakan Pendeta dan Ibu. Khusus, maka perlu diberikan perhatian khusus. Ya, perhatian khusus, dan dalam hal ini adalah orang tua adalah yang terbaik. Jadi dalam keadaan kebutuhan khusus, ya, saya sendiri merasa Bapak lebih bagus kalau sang ibu tidak bekerja, ya, atau kalau melakukan pekerjaan dari rumah. Ya, kenapa? Sebab memang kebutuhannya khusus. Misalnya kadang-kadang dia autistik, ya, kebutuhan khusus mungkin ada matanya mengalami gangguan atau cerebral palsy, atau mungkin kakinya, ya, dan sebagainya. Jadi kebutuhan khusus perlu perhatian khusus, dan yang paling terbaik adalah orang tua sendiri. Yang kedua adalah orang yang terlatih untuk melakukan pelayanan kepada mereka yang khusus, ya. Sekolahnya juga harus kalau sekolah khusus. Kalau misalnya dia adalah seorang disleksia, ya, ya, perlu pelatihan yang khusus, ya. Perlu guru sendiri. Atau mungkin mata yang buta, ya, perlu kepada sekolah yang untuk tunanetra, ya, dan sebagainya. Jadi perhatian khusus untuk anak yang khusus. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Nah, pertanyaan yang berikut dari Arnold. Anak saya suka bermain push bike, mungkin salah satu olahraga lah ini ya. Kalau saya memaksakan dia untuk berlatih lebih keras siang dan malam untuk persiapan lomba, apakah itu salah, Pendeta? Langkah parenting saya. Oh, dia seperti mempush anaknya untuk berlatih siang dan malam ini malah. Saya nggak tahu push bike ini olahraga atau apa. Silakan Pendeta untuk menjawabnya. Saya rasa sesuatu yang eksesif itu berbahaya. Ya. Jadi jangan, ini push bike artinya dia suka, tetapi kita harus hindarkan sampai orang itu kecanduan, ya, ketagihan. Dan untuk membedakan kecanduan atau tidak, jangan sampai ada sesuatu yang dikorbankan. Ya, misalnya orang bisa berlatih sampai lupa makan, lupa tidur, ya, itu adalah berbahaya. Oke. Jadi orang tidak seimbang. Perlu adanya satu latihan banyak, ya, tetapi jangan sampai melupakan dia punya pelajaran bagaimana, sekolahnya bagaimana, ya, kebaktian hubungan dengan Tuhannya bagaimana. Ya, jangan sampai oleh sebab push bike, ya, akhirnya jadi tidak ke gereja, ya. Jadi kembali perlu adanya satu keseimbangan, ya, sehingga tidak mengorbankan pengembangan yang lain atau kegiatan yang lain, sebab orang itu harus berkembang secara seimbang. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya.
Kembali sayang sekali oleh karena keterbatasan waktu kita sudah harus masuk ke closing statement ini. Silakan Pendeta Kuntara untuk closing statementnya. Jadi kembali kita merasa senang adanya Hari Anak Universal. Jadi itu berarti ini adalah satu saat di mana kita bisa mengingatkan kembali supaya kita memberikan perhatian kepada anak-anak. Ya, kita harus memenuhi akan kebutuhan dasar anak-anak. Ya, apakah itu di dalam masalah kesehatan, ya, ataukah itu di dalam perlindungan, yaitu pun perasaan aman, kasih sayang dan sebagainya. Jadi kebutuhan itu bukan hanya soal makan, ya, pakaian atau tempat tinggal, tetapi kebutuhan rasa aman, ya. Kemudian perasaan bahwa dia dikasihi, ya, mencintai dan dicintai, kebutuhan akan disiplin, kehadiran akan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi orang tua haruslah menjadi orang guru yang pertama, ya, pembimbing yang pertama untuk anak-anaknya, sehingga anak boleh berkembang dengan baik, dan untuk itu perlu kerjasama antara orang tua, ya, guru, ya, gereja, dan masyarakat, ya, untuk pengembangan anak-anak ini. Baik, terima kasih banyak Pendeta. Kami undang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Ya. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan lagi masih memberikan kepada kami kesehatan, sehingga kami dapat memberikan presentasi bagaimana untuk mendidik buah hati keluarga, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Biarlah kami dalam hari Universal Anak ini bisa diingatkan kembali akan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak atau cucu kami. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kami dapat mendidik anak-anak ini sehingga mereka dapat menjadi suatu saksi dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Sampai Senin depan. Tuhan berkati, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Kami mengundang kepada para pemirsa untuk tetap mengikuti acara yang dilakukan oleh Hope Channel Indonesia. Khususnya pada saat ini sedang berlangsung KKRNet Uni Indonesia Kawasan Barat yang sedang berlangsung hingga tanggal 14 Desember 2024 dari hari Minggu sampai Jumat pukul 18.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat, dan pada hari Sabtu pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang selalu setia menyaksikan acara Obsesi Hati. Tentunya juga kepada narasumber kita, Pendeta dan Pendeta Kuntara yang telah mempersiapkan bahkan membawakan pembahasan dengan sangat luar biasa. Dan juga kepada teman-teman sahabat kru Hope Channel Indonesia yang bekerja keras memandu acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.